Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri merah putih SMP Nasima? Perkenalkan, saya Adi Waluyo, konselor psikologi Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang, sebuah unit layanan psikologi di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para santri semua untuk ngobrol nih. Kita ingin berbincang-bincang dengan tokoh yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang ibu, sekaligus seorang dokter, juga seorang psikolog dan merupakan koordinator di Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. Kita sambut Ibu Putri Marleni. Halo, assalamualaikum para santri. Kak Ciput ya? Iya, Kak Ciput. Asal jangan kembali pakai S ya, Mas. Oh iya. Kak Ciput pelan-pelan. Kak Ciput ya, kita harus hati-hati, jangan sampai pakai S. Iya. Kak Ciput, bagaimana kabarnya Kak Ciput? Alhamdulillah baik. Semangat nih ketemu sama para santri merah putih SMP Nasima nih. Ya, selalu semangat. Ya, oke. Kita boleh ya ngobrol-ngobrol, berbagi dengan para santri merah putih SMP Nasima pada kesempatan ini. Oke. Nah, untuk membuka perbincangan kita kali ini, ini ada materi yang atau bahan diskusi yang menarik nih Bu. Kak Ciput. Ya, saya lupa agak terus muda ini. dikit, Mas, biar agak muda. Kak Ciput. Jadi ini kan kita sudah setahun lebih ya berada di masa pandemi. Tentu ada perubahan-perubahan tuh dari sebagai siswa kita sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Apa saja sih yang sebenarnya berubah dari yang dulu sebelum pandemi sampai sekarang yang kita pandemi serba online ini? Ya. Yang jelas pasti sekolahnya juga tipikalnya beda. Kalau dulu tatap muka sama guru datang bawa tas, kalau sekarang perangkat digital. Jadi yang offline sekarang online, itu yang jelas ya. Jadi gaya belajarnya juga pasti akan beda. Terus kemudian yang kedua adalah kaitannya juga perkembangan informasi teknologi nih Mas, nggak cuma pandemi toh. Iya. Itu kenapa? Jadi ibaratnya ketika hadirnya nih teknologi informasi yang istilahnya sifatnya yang sangat luas ini, kita jadi tahu tentang informasi tentang dunia. Kalau dulu kan terbatas, cuma dari koran, dari majalah. Wah, gitu iya kan. Bu, kadang kita nggak nyari aja sekarang pop-up muncul deh ya. notifikasi dan Jadi, lain sebagainya. Luar biasa, sehingga kita kalau bahasanya tuh mungkin kebanjiran informasi ya, sangat banyak sekali dan bahkan berbagai tipikal informasi, bahkan informasi-informasi yang belum pada waktu usianya juga kita kadang-kadang dapat seperti itu. Nah, kaitannya juga dengan bergaul. Kalau gaul kan dulu kita main ya ke rumah teman, misalnya Mas Adi main yuk, gitu, main beda-bedaan. Kalau sekarang enggak, Mas Adi mabar yuk, main bareng. Nah, saya yakin nih, ya para santri merah putih juga mungkin, wah saya mabar sama SMP mana dan lain-lain kan. Jadi sekarang istilahnya ibaratnya sangat berbeda sekali. Bahkan bergaulnya kita juga secara online dan bisa bergaul dengan orang yang tidak hanya di negara Indonesia, tapi juga bisa di negara luar seperti itu, Mas Adi. Nah, kita bicara terkait perubahan itu Bu, kan ada juga nih yang merasa apa ya namanya kesulitan ini. Kan dulu masuk sekolah langsung kok tatap muka, sekarang harus online terus merasa jenuh, merasa bosan. Nah, gimana sih sebenarnya kita, terutama siswa ini ya, saya kok panggil Bu terus ya, Kak Ciput. Ya, boleh. Maaf ini kakak. Ya, nggak apa-apa. Gimana nih Kak Ciput, kita merespon ya, menanggapi atau bersikap menghadapi perubahan-perubahan itu? Nah,
Ini pasti juga dialami sama para santri merah putih juga nih. Awal biasanya terjadi perubahan itu wajar kalau kita tuh menolak atau melawan. Nggak mau, karena apa? Nggak nyaman. Jadi kita istilahnya tuh apa ya, di zona yang biasanya nyaman datang ke sekolah, tapi sekarang harus online, nggak ketemu sama teman-teman, nggak bisa main bareng. Jelas itu ada menolak ataupun juga melawan. Ada juga yang istilahnya malah benar-benar menarik diri. Jadi istilahnya yang nggak mau sama sekali, istilahnya saya pengennya tetap harus masuk. Tapi balik lagi, ini kata kunci yang ketiga yang harusnya bagaimana sikap kita. Sejauh ini saya yakin para santri merah putih di SMP Nasima ini udah pada masa beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi kita harus beradaptasi dan tidak hanya beradaptasi saja, tapi harus cerdas, memiliki strategi-strateginya. Gitu, Mas. Kak Ciput, tadi kan ada kata cerdas nih, ada kata adaptasi nih, menyesuaikan diri ya. Mungkin ini para santri merah Nasima ini ingin tahu juga gimana sih cara kita atau strategi kita supaya kita bisa cerdas dalam menyesuaikan diri ya. Oke. Jadi kalau cerdas beradaptasi dalam menyesuaikan diri, otomatis kembali lagi kita harus first itu adalah kita harus menerima kondisinya dan memetakan apa sih yang sedang terjadi ini. Oh ya, ini situasi pandemi. Apa yang harus saya lakukan dari segi protokol kesehatan sendiri. Kemudian kaitannya dengan proses belajar. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata ada perubahan melalui online. Dan di SMP Nasima ini keunggulannya juga ada ini nih, program Microsoft Team ini yang artian kata juga sangat terbantu kan, mereka tetap bisa berkomunikasi. Ya sudah, kita menyesuaikan yang biasanya kita ibaratnya tidak bisa mungkin teknologi itu main bareng saja, tapi sekarang kita gimana caranya bisa ngirim email, upload, terus menggunakan aplikasi ini. Jadi itu namanya upskill, jadi peningkatan kompetensi. Meningkatkan kemampuan kemampuannya. Dari yang tadinya gagap ya nggak tahu ini cara ngirim email, cara cuma WA saja atau buka IG atau apa. Oh, sekarang aku sudah bisa nih ngupload tugas, terus kemudian aplikasi bikin istilahnya editing video juga. Nah, karena kan tugas-tugas kalau sekarang lewat video ya. Bikin video A, B, C. Nah, saya yakin pasti para santri merah putih ini juga memiliki kemampuan untuk editing video, take video seperti itu. Jadi kita meningkatkan, kemudian ada kompetensi yang menyesuaikan secara secara psikologis lagi. Kalau biasanya ngeluh, jenuh dan lain-lain, ya langsung solusinya apa ya seperti itu. Jadi jadi kuncinya adalah tadi menerima apapun ini sudah terjadi, kenyataannya kita belajar online. Betul. Walaupun awalnya agak berat ya Kak Ciput istilahnya rebel kita. Tetapi lama-lama kita akan menyesuaikan diri, kemudian kita meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Begitu. Nah, kita akan lanjutkan setelah ini, kita akan membahas gimana nih adab kita atau tata krama dan bagaimana seharusnya pergaulan kita di dunia media sosial, di dunia online. Nah, kita jumpa lagi di Nasima Podcast. Kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, kali ini saya mengajak para santri semua ngobrol nih dengan Kak Ciput tentang tata krama atau adab kita dalam kehidupan online. Sekarang kan Kak Ciput, sekarang kan semuanya serba online nih. Kita berhubungan dengan Bapak Ibu guru secara online, ngobrol dengan atau chatting dengan teman-teman secara online, belanja online, mabar online. Ini menghadapi semuanya yang sekarang zamannya serba online ini, bagaimana sih seharusnya kita bersikap gitu? Bagaimana kita menampilkan diri dengan baik, membranding diri kita secara baik di dunia online ini? Ya, memang sebelum yang ke branding, komunikasi dulu ya. Bagaimana kita berkomunikasi online itu. Nah, jadi arti kata saya yakin dengan Bapak Ibu guru para santri merah putih itu berkomunikasi intens melalui WA atau mungkin juga ya siapa tahu dengan DM Instagram atau melalui Microsoft Team itu sendiri. Jadi disamakan saja dengan kalau kita bertatap muka, ya ucapkan sapa, ya kan? Ya kalau senyum boleh pakai emoticon, tapi kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya selamat pagi Bapak, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu. Terus kemudian mohon maaf mengganggu. Terus kemudian jelaskan langsung saja ingin apa. Konsultasi atau saya sudah mengumpulkan PR ini atau ini saya mau nanyakan tugas apa. Kemudian ditutup dan ucapan terima kasih.
Nah itu yang komunikasi kan, jadi istilahnya ya seperti kita ngobrol biasa. Kalau dengan orang yang lebih tua kita harus yang lebih sopan. Nah ini yang sering ini Mas, terkadang dikeluhkan juga, jangan pakai yang kata-kata singkat-singkat yang antah berantah gitu. Ya mungkin kalau YG itu ya kalau YG itu mungkin ibaratnya atau itu WK itu atau BGT ya, banget ya. gitu kan ya. Tidak banget gitu. Jadi gunakan tetap bahasa Indonesia yang baku dan benar, tapi kalau singkatan itu yang istilahnya yang awam, istilahnya yang mudah diketahui. Misalnya kalau YG kan yang dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang WK itu kita harus tahu ya sama teman aja sama guru kan. Nanti guru bacanya nih WK ini apa kan gitu. Terus bro atau apa sis itu ya dengan pertemanan itu. Jadi tetap harus dijaga sopan santunnya. Nah, terutama ini yang paling terpenting. Jadi walaupun ini ibaratnya ya WA itu 24 jam, tapi kan orang itu juga punya kegiatan yang kita kirim. Jadi kalau mau nanya, misalnya mau nanya PR, nanya bahan pelajaran apa, ya janganlah di waktu-waktu genting. Waktu-waktu genting itu misalnya apa? Waktu-waktu sholat kan gitu. Pasti boleh dikirim tapi akan slow respon. Kan menunggu kalau setelah oh ya itu udah adzan setengah jam ini barulah saya kirim. Atau yang paling agak ini nih, kita ibaratnya mungkin para santri merah putih masih muda ya, tidur mungkin jam 10 malam, setengah 11 gitu ya. Oh ya ingat ada tugas ini nih pengen tanya. Lah, kirimlah. Nah, itu sama aja seperti kita tuh mengetuk pintu itu di malam-malam hari ya. Dok itu kan alhasil ya emang kita apakah kita petugas ronda ya Mas ya kan nggak mungkin juga kan istilahnya, artian kata kita harus tahu juga sopan santun di waktu-waktu yang udah jam 9 malam ini sudah waktunya orang istirahat, kita harus ini apa istilahnya mengizinkan untuk mereka juga yang beristirahat. Dan kalau slow respon atau misalnya responnya 2 jam kemudian, ini yang kadang-kadang akhirnya terpancing lah tersulut emosinya. Nah ini, wah ini nggak direspon bagaimana? Wah ini pasti nggak peduli atau apalah. Ini negatif thinking tuh muncul tung gitu kan. Nah itu alangkah baiknya juga kita begini, kita mengirimkan WA dengan bahasa sopan, kita juga membacanya, oh ya kita membacanya juga nggak bikin emosi ya. Dan kita juga lihat kalau kita nggak direspon atau apa ya tunggu dulu. Misalnya nanti nggak direspon selama seharian, besok mohon maaf Bu saya mau nanya lagi, Pak saya mau nanya lagi, atau kenapa ya bro kok SMS ku kemarin atau misalnya WA aku kemarin kok nggak direspon gitu. Jadi jangan sampai tersulut emosi yang berkepanjangan karena yang rugi kita sendiri. Itu yang kaitannya dengan yang komunikasi tadi secara online itu. Nah terkait dengan itu Kak Ciput ada yang menarik nih, kan kita semua aktif bermedia sosial ya. Siswa-siswa ini juga pasti punya IG, WA dan lain sebagainya. Malah YouTube channel mungkin juga punya ya. Itu kan sering kali kita temui ya. Komen-komen atau konten-konten di media sosial yang provokatif, yang mungkin berbohong atau nyinyir, yang apa ya bahasanya kurang indah lah ya, tidak sepantasnya untuk kita ucapkan atau juga kita nikmati begitu. Nah itu gimana ini kita menyikapinya? Nah, ini kaitannya kalau kita misalnya menjadi pembacanya ya. Apalagi terkadang balik lagi, kita kan tidak bisa mengontrol setiap orang untuk mengkomen, kita harus yang baik-baik. Misalnya kita upload apa, atau dikomeninnya tidak sesuai dengan harapan. Yang jelas tadi kata kunci juga jangan mudah tersulut emosi. Mengapa? Kalau kita membalas itu bukan tempatnya di situ. Kalau misalnya secara tatap muka kan bisa langsung nih, saya sama Mas Adi aja yang tahu tok. Tapi kalau ketika di IG atau di ibaratnya WA group ya kan, atau di YouTube, di komen YouTube, semuanya akan tahu, seluruh dunia akan tahu, dan bahayanya lagi ada jejaknya. Nah itu yang akan terbaca. Nah otomatis bagaimana kita menyikapi ada kalau komen negatif terhadap diri kita sendiri, ya satu kita tidak usah menanggapi, is okay gitu kan. Atau kedua kalau kita memang rasa bahwa kita cukup tenang, kita bisa menanggapinya tapi dengan cara yang wajar gitu. Jadi misalnya yang terima kasih atas komennya gitu, saya akan melakukan perbaikan, saya akan melakukan introspeksi, seperti itu aja. Jadi yang netral-netral saja, jangan sampai terpancing atau reaksi sehingga kita membalasnya dengan agresif. Mengapa? Memang kita kan komennya online, tapi dampaknya tuh bisa offline, bisa terbawa-bawa kemana-mana ya.
Dan bahayanya lagi tuh kerana hukum para santri merah putih ini ya. Jadi arti kata ini bahaya. Ini baru nih. Nah, siswa-siswa bisa belajar hukum sekaligus ini. Nah, ya. Jadi itu? ibaratnya sekarang kita kan sudah diatur nih, ada undang-undang ITE, Informasi Teknologi Transaksi itu kan. Jadi artian kata benar-benar nggak peduli umur, nggak peduli apa, sudah kalau misalnya di situ itu adalah akun kita ataupun akun bodong juga nanti akan ketahuan, itu nanti kita bisa diproses secara hukum. Misalnya ujaran kebencian atau mencemarkan nama baik atau hal-hal yang lain yang tidak pantas. Banyak mungkin para santri merah putih lihat tuh di IG video permintaan maaf dan lain-lain. Klarifikasi, tapi tidak sesimpel itu, Mas. Terkadang memang sampai diproses kerana hukum dan benar-benar bisa mendapatkan hukuman yang cukup sangat ini ya. Dari mulai harus berhati-hati sekali ya. Jadi kalau komen-komen tuh di Instagram atau di YouTube, di media sosial apapun, kita harus berpikir panjang karena yang kita tulis itu bisa jadi bertahan 10 tahun, 20 tahun dan itu akan berdampak juga secara offline itu. Dan ini bisa dilihat sama masyarakat luas yang ibaratnya begini, jejak digital itu bahayanya adalah itu kan merepresentasikan diri kita, Mas. Tadi nyambung yang sosial branding ya. Kita kan membranding itu kalau sekarang itu tidak hanya secara tatap muka, berpakaian rapi dan lain-lainnya, tapi juga secara online. Dilihat nih, sebenarnya kamu tuh kenyataannya kalau secara online itu seperti apa. Nah, ini kan dilihat. Ketika ada pernah cerita itu yang dia mendaftar suatu beasiswa akhirnya gagal karena postingannya di zaman yang masa lalu, sehingga menurunkan kredibilitas dia sebagai pendaftar beasiswa. Nah, itu kan rugi besar. Kita harus sangat berhati-hati. Ada satu hadis ini, lebih baik diam ya daripada ini bicara yang tidak. Kita harus senantiasa menjaga, menahan mengendalikan diri kita untuk hal-hal yang sifatnya sensitif nih, terutama di media sosial. Iya, karena misalnya kita mau daftar beasiswa pecinta lingkungan gitu ya, tetapi usut punya usut kita dulu main prank-prankan atau misalnya main jahil-jahilan kayak buang sampah ke laut atau ke sungai, walaupun sebenarnya itu kita ambil, tapi yang terupload itu ketika kita buang sampahnya kan menimbulkan persepsi. Bicaralah yang baik atau diam. Kalau sekarang bicaralah yang baik atau ketiklah yang baik, ketiklah yang baik atau ini menahan diri, menahan jempol. Jadi benar-benar menurut saya bahwa branding sosial teman-teman nih mumpung masih muda dan sudah dapat info ini diperhatikan untuk masa depannya. Itu tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana adab kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, juga gimana adab kita dalam bermedia sosial. Nah, setelah ini kita akan masih ngobrol dengan Kak Ciput tentang gimana kita bisa memanajemen diri kita, strategi kita bagaimana supaya kita bisa menjangkau kesuksesan di masa mendatang. Kita jumpa lagi setelah ini. Nah, kita kembali lagi di Nasima Podcast. Para santri merah putih sekalian, kita lanjutkan ngobrol lagi ya. Kita sekarang ngobrol dengan Kak Ciput tentang gimana nih kita mengatur atau memanajemen diri kita, bagaimana strategi kita, terutama dari yang dulunya offline ke online ini ya, supaya kita bisa menjangkau kehidupan yang lebih sukses di masa mendatang. Nah, bicara mengenai manajemen nih, mengatur diri kita, itu sebenarnya seperti apa sih seharusnya, atau ada kiat-kiat nih Kak Ciput, gimana yang mudah gitu untuk para siswa, gimana ya, apa yang harus saya lakukan untuk memanajemen diri gitu? Ya, mengatur diri sendiri ya, karena jelas benefitnya atau keuntungannya dengan mengatur diri sendiri otomatis segala sesuatu hal yang nanti kita cita-citakan itu bisa lebih terarah, terfokus dan bisa potensi untuk tercapainya itu besar. Mas Adi pernah ini nggak makan kue apem nggak?
Enak itu. Enak ya, ya. Enak itu. Ini apem yang aku bicarakan ini agak berbeda. Apem yang lain ini. Apem yang lain. Jadi diingat para santri Merah Putih SMP Nasima. Jadi ini slogannya tuku apem. Nah, wah, menarik sekali ini. Apa ini tuku apem tuku ini? apem. Bukan berarti tuku itu kan beli nanti habis ini yang ayo buat berbuka nanti kita beli apem, enggak gitu ya. Ini bukan promosi juga Kak. Yeah. Kita enggak di-endorse kan di sini. Jadi tuku apem itu adalah tunya, itu adalah tujuan. Tujuan. Ya, jadi tujuannya harus jelas. Kalau kita misalnya melakukan kegiatan misalnya secara offline saja, kita mau apa nih? Misalnya, oh ya tujuannya buat belajar, tujuannya buat bermain, atau tujuannya buat apa ya silahkan. Begitupun juga online. Kalau online kita mau apa ya, berselancar di IG, mau berselancar di YouTube atau apa, tujuannya apa dulu? Mau cari informasi apa? Oh teknik memasak. Oh misalnya saya tujuannya mau mabar, main bareng ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Tapi jelas tujuannya yang jelas. Kalau hanya tujuannya cuma pengen lihat-lihat, itu bahaya juga. Mengapa? Jadi kita tidak terkendali dan tahu-tahu 2 jam, 1 jam waktu kita habis berselancar di media sosial tanpa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi sering kejadian tuh, tujuannya ingin belajar tapi malah keasikan main game ini sampai buka. Nah itu jadi otomatis ingat ketika online kita harus tujuannya apa. Kalau mabar ada aplikasi juga untuk kayak penghentian waktu. Saya ibaratnya bagi tips juga ya, saya pribadi sendiri para santri Merah Putih ada ini pakai stopwatch. Jadi 30 menit atau 15 menit berselancar habis itu stop. Nah ini juga berarti bisa. Bangun-bangun itu sudah oke, hari ini saya tujuannya ini gitu ya. Istilahnya kayak pengen mabar nih. Mabar ya kita kasih timing mabar aku 60 menit, habis itu aku melakukan pekerjaan yang lain. Jadi memang harus tujuannya itu jelas dan ibaratnya tadi tuh itu ya. Kita harus lihat dulu mau tujuannya apa, online-nya apa, offline-nya apa. Kemudian kunya ya. Kunya apa ini? Nah, kunya itu diambil dari kata fokus. Nah, kunya nih kita ambil dari fokus. Fokus ketika harus menyelesaikan prioritas terlebih dahulu. Boleh misalnya ibaratnya ini kan kaitannya dengan di mana yang lebih penting dulu ya. Jadi ketika hari ini misalnya hari ini hari aktif aku sekolah, berarti yang penting apa? Sekolah online-nya dulu. Kemudian apalagi tugasnya dulu. Nah setelah itu apalagi pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita bantu juga kan sebagai istilahnya anak di rumah dengan istilahnya kerjasama dengan orang tua. Nah terakhir apa? Aku pengen main-main, mabar. Nah itu boleh. Jadi tapi tadi rentetannya prioritas dulu ya, jadi kewajiban baru hak bermainnya kita. Wah berarti boleh tuh mabar asalkan asalkan ada boleh nonton drakor mabar asalkan dikerjakan juga tugas-tugasnya, selesaikan dahulu belajarnya. Adzan berkumandang, oh oke nih stop dulu sholat terus habis itu langsung main lagi boleh. Jadi is oke, jadi diseimbangkan saja. Artian kata kalau kita sudah fokus prioritas jalan, nanti baru mabar itu nggak masalah, nggak bakal ada istilahnya cuit-cuitan dari mama papa yang kok main terus, kok online terus. Nah harus ibadah dan belajar dulu diprioritaskan, sembari boleh menghibur diri. Nah kemudian tadi ya ini kan tadi sudah ku. Sekarang apemnya nih. Nah itu aturannya. Nah balik lagi kayak misalnya kita makan aja ada aturan porsinya, begitupun juga online mas. Aturannya itu ada durasinya berapa lama, waktunya. Jangan sampai nih kumpul keluarga gitu kan, kita pegang handphone terus kita mabar sendiri atau lagi rekreasi kita malah main apa istilahnya mainan game-game itu ya. Jadi aturannya harus lihat, tempatnya juga harus lihat. Kalau misalnya lagi makan bersama ya ditaruh dulu. Setelah itu kegiatannya pada masing-masing nih. Sudah gitu. Ada waktu setengah jam sebelum tidur. Wah kok kelihatannya nggak ada kegiatan apa-apa ya boleh. Misalnya mau nonton drakor atau apa. Jangan misalnya mungkin ini ya penggemar-penggemar yang para drakor ini atau BTS gitu kan dia ini lagi tren ya. Wah nonton episode dari 1 sampai misalnya usai semalaman suntuk kayak wayangan ya, ini beda ya kan. Jadi kita masih punya kewajiban sebagai pelajar, sebagai anak tuh masih punya kewajiban. Jadi otomatis aturan waktu, durasi,
kemudian kapan, dan ini bisa dibicarakan dengan orang Wah tua. ya, menarik ya kalau Ya. bisa duduk bersama dengan orang tua, kita buat aturan nih. Boleh lupa Ya. main game sekian menit, Nah, tapi saya harus belajar juga dan konsekuensinya apa ya. ya. Jadi artian kata bisa yang ini aku udah semua tugas sudah selesai nih, kegiatan aku udah beres-beres kamar dan bantu-bantu orang tua. Clear ya, berarti aku sekarang mabar ya, mau 2 jam atau apa ya, tinggal kesepakatan aja. Iya, tergantung kesepakatan. Ya. Jadi istilahnya kesepakatan dengan diri sendiri dan juga dengan dan orang juga dengan tua. orang tua. Ini komitmennya juga harus dipegang. Dan Bapak Ibu guru. Sepakat belajar, HP-nya ditaruh dulu. Ya. Tapi nggak bisa, kan online sekarang. Oh iya betul ya. Ya istilahnya Oke. kalau pada saat-saat tertentu yang tadi yang kegiatan rekreasional Iya. dengan teknologi. Kemudian Nah, P-nya itu adalah perjanjian. perjanjian. Ya. Perjanjian ya tadi nyambung kan. Iya. Kita ada kesepakatan dengan keluarga, kita perjanjian, bahkan di sini artian kata begini. Karena paparan secara online itu juga berdampak pada resiko kesehatan mata, kemudian kadang Oh, bisa iya, dampak kalau terlalu berlebihan itu juga buruk, pusing dan lain-lainnya. Jadi harus ada waktu screen off, jadi layarnya itu harus mati. Jadi di jam berapa? Misalnya seperti kayak Kak Ciput ini jam 10 itu sudah off. Memang Iya. waktunya di charging dan harus mati, benar-benar mati. Atau mulai on-nya saya mulai aktif adalah ketika misalnya pas mulai sekolah online itu udah mulai on. Kemudian habis sudah selesai sekolah, saya selesaikan tugas saya, terus mau mulai on lagi dengan teman-teman. Kan ada, bisa Iya. chatting-chattingan seperti itu. Nah, silahkan, tapi harus ada perjanjian kapan layar itu mulai on dan off. Ini yang Iya, kata kalau kunci di nggak situ. ada perjanjian, nggak ada aturan, nggak kita Iya, janjian gitu, nanti susah akhirnya ya. kita, Karena akhirnya malah nggak cuma jadi keinginan saja, aku ingin berhenti main game gitu waktu belajar, tapi tetap aja. tetap aja. Oke. Dan bahayanya lagi kita jadi dikuasai oleh teknologi Wah, itu bahayanya ya Nah, Kak ya. Jadi bukannya kita yang mengendalikan teknologi, tapi kita dikuasai. Nah, itu kan Nah. bahaya. Tadi sudah tuku Apa Nah, kurang M em. ya. Emnya ini apa ini? M-nya ini Emnya apa ini. ya, tuku apem. M-nya itu adalah kaitannya dengan keamanan. Nah, maksudnya gimana ini keamanan ini? Jadi keamanan ini yang istilahnya karena kita kegiatan sosial banyak di secara online, kegiatan bersama teman-teman, menganggapnya bahwa oke aja kalau tatap muka siapa namanya Mas Adi, rumahnya di mana, ini kan kita bisa melihat ya. Tapi kalau ketika lagi online atau Anda punya istilahnya apa ya, para santri merah putih punya IG, punya WA atau punya YouTube, itu kaitannya dengan sharing informasi pribadi. Jadi tolong dibatasi karena terkait dengan keamanan. Kita kan nggak bisa kontrol, Mas. Iya, Siapa iya. yang ngeliatin foto IG kita? Siapa yang ngeliatin istilahnya atau komunikasi di WA, nanyain rumah. Dia bisa ngaku perempuan tapi ternyata laki-laki. Dia bisa ngaku orang baik tapi ternyata orang tipu-tipu atau oknum. Nah, ini yang bahaya. Jangan simple aja, jangan tuliskan nama lengkap, alamat lengkap, terus kemana-mana share lokasi, saya di sini, saya di sini, saya di sini. Wah iya, itu sekarang Nah. banyak juga aplikasi-aplikasi atau Ya. permainan online ini ya Ya, yang agak bahaya. jadi istilahnya apa ya, terkadang juga memang sih pengen wah terlihat eksis mau di kafe mana atau apa, tapi balik lagi bisa mengundang orang yang wah saya pengen ini nih, apa istilahnya apa ya, kenalan, tapi orang itu juga tidak baik ya, udah punya niatan yang tidak baik, terus melihat kita punya barang-barang bagus atau apa, sehingga tahu misalnya di rumah, lokasi, tahu kapan kita sendiri atau tidak. Ternyata itu bisa dipelajari dari unggahan-unggahan kita. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi batasi sharing informasi pribadi. Kemudian juga kaitannya adalah ketika ada yang mau masuk menjadi followers atau apa, ya kita harus pilah-pilah juga. Karena balik lagi, kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi juga Iya. karena ada kesempatan. Iya, karena kadangkala ya rawan sekali ya Ya. kejahatan, kemudian bullying juga, Ya. kita dibully-bully online Itulah. oleh para netizen. Betul-betul. Nah, itu tadi strateginya untuk memanajemen diri kita, terutama di dunia online seperti saat ini ya. Ya, kita harus tuku apem. Tapi ya nggak tuku beneran ya, tapi Iya, ya nanti ya, jangan-jangan harus habis ini pada mempraktikkan
tuku apem itu tadi. Ya. Ya, setelah ini kita akan ada Q&A. Kita Oke. akan tanya jawab nih. Jadi ada beberapa nih pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah dapatkan nih Kak Ciput ya. Barangkali Kak Ciput bisa memberikan jawaban, pencerahan, solusi ini gimana seharusnya. Oke, Ya. kita jumpa lagi setelah ini. Nah, kita jumpa lagi para santri merah putih di sesi Q&A dengan Kak Ciput. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak Ciput, nah, yang sering dihadapi oleh para santri merah putih nih barangkali. Siap? Wah. Siap. Semoga pertanyaan tidak sulit. Iya. Pertanyaan pertama, Kak Ciput, gimana sih cara kita untuk mengatasi rasa males? Kalau tadi kaitannya dengan perubahan kita beradaptasi ya kan, jangan lawan dan lain-lain. Kalau ini harus dilawan. Sebaliknya harus nih. hajar. Kalau bahasanya itu harus dihajar. Jadi ketika memang malas kan kita sadar bahwa udah mulai nih malas nih. Otomatis kita harus hajar. Kita harus berikan motivasi pada diri atau bisa motivasi dari yang lain. Ibaratnya gini, wah malas pengennya mabar. Aku kerjakan dulu, baru nanti habis itu aku mabar. Nah, Atau aku nggak akan mabar sebelum. nah dibalik aku nggak akan mabar kalau misalnya aku tidak selesai ini. Wah, tadi kan ada perjanjian tuh ya. Menarik Ya. tuh kalau dibikin perjanjian barangkali sama mama. Ma, kalau aku nggak ngerjain ini, Berarti aku jangan dikasih. jangan dikasih gadget, jangan dikasih kuota, Jangan matikan dikasih kuota. wifi kan gitu. Jadi, Iya. tapi artian kata memang malas itu memang ada fase-fasenya juga mas. Jadi Oh iya. secara hormonal pun saya yakin kalau misalnya sudah ini ya mulai ada perubahan secara biologis ya pada para santri merah putih itu karena memang timbul, tetapi jangan diikutin. Oh iya. Jadi harus tadi dihajar dulu. Ini aku kok udah mulai malas ya. Saya ingatlah tujuannya apa. Aku tujuannya tadi ada prioritas untuk menyelesaikan ini. Ya sudah pelan-pelan. Kalaupun misalnya, Iya. kalaupun ada 10 soal, kita 10 soal PR misalnya ya, sudah mulai malas, ya udah kerjakan dulu 2. Wah, Nanti dicicil berhenti. dulu ya? Ya, dicicil. Jadi Iya. jangan ketika malas terus langsung kita Wah, lihat soalnya give 10 up. Ya, uraian semua. nggak mau. Wah, nggak mau. Nah, terus habis itu nanti muncul ketika malas itu biasanya diikuti dengan penundaan. Wah, nanti iya, itu bisa besok, ditunda-tunda. nanti bisa ini. Akhirnya nggak selesai. Nggak selesai, terus numpuk di belakang jadi sistem kebut semalam. Nah, itu kan juga tidak baik ya. Jadi pada intinya ketika kalau misalnya kita sudah mulai malas, oke, kita hajar. Memang harus memotivasi diri. Bahkan Berarti boleh ya mungkin ya dicicil. Wah, 2 soal nanti dua habis soal ini aku main 5 dulu. menit lah. Ya. 2 soal lagi gitu boleh ya Habis Kak itu main Ciput 5 ya? menit lagi gitu seperti itu. Karena segala sesuatu yang para santri merah putih pilih itu akan berdampak atau berkonsekuensi. Jadi dari antara pilihan ya dan tidak itu akan menentukan masa depan ke depan. Ya. Gitu. Itu tadi jawabannya, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sering merasa grogi, minder, tidak percaya diri, apalagi ketika merasa teman-teman nilainya bagus-bagus, atau harus nugas bikin video, bikinan harus tampil gitu. Syuting seperti ini. Iya, Ya. bagaimana ya caranya supaya para santri merah putih ini lebih percaya diri? Nah, gimana nih Kak Ciput? Nah, memang awal itu pertama kali kita harus menerima dulu. Menerima apa sih? Tidak ada kalau ibaratnya itu manusia itu sempurna ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan itu apa? Harus yang di-upgrade, dari diri kita. Iya. Jadi kalau awal kita ngerasa doang nggak pede ya, nggak pedenya di mana? Oh, saya nggak pedenya kalau di depan kamera, saya nggak pedenya kok teman-teman saya lebih bagus. Oke. Apakah hanya satu itu tok yang harus kamu bandingkan? Kan ada hal lain. Jadi misalnya di matematika yang kenapa nilaiku jelek, tetapi kita harus lihat, jangan lupa tuh tadi, jangan hanya karena satu kekurangan, 100 kelebihan kita tuh jadi hilang. Wah, jadi fokus pada satu kekurangan ini saja ya. Ya. Padahal kita punya kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi makanya ubah fokus. Jadi kalau kita nggak pede, kita ubah fokus. Jangan fokus pada ketidakpedean kita tuh apa, kekurangan kita enggak, tapi kelebihannya kita apa. Dan ketika melihat kekurangan, itu kata kuncinya, solusinya apa. Wah, itu. Jadi sampai ada suatu pepatah, jadi yang misalnya
kalau bahasa Inggrisnya Kak Ciput agak kurang kurang bagus, tapi bahasa Indonesianya nih ya Mas, di saat tergelap kita harus tetap fokus pada cahaya, ya kan? Ini kan karena lighting ini kan jadi kelihatan ya kita lebih cakep dan lebih cantik tidak seperti biasanya ya Mas. Jadi seperti itu. Jadi di saat ketika kita tidak pede, terpuruk atau apa, fokus pada satu, apa sih cahaya itu, maksudnya apa sih kelebihan kita, tujuannya kita apa sih, ya ini buat ngirim tugas, ya sudah. Jadi ketidakpedean itu pelan-pelan. Berarti tidak apa-apa pada satu hal yang kita tidak pede itu, maafkan ya diri sendiri ya. Memaafkan dan menerima. Enggak apa-apa, saya ada kekurangan ini, tetapi kita mencoba dan tetap ada solusinya dicarikan. Jadi bukan berarti kalau kita nggak pede ngomong, bukan berarti kalau kita nggak pede dalam arti kata nilai pelajaran itu terus yang ya sudahlah nggak apa-apa deh, yang jelek-jelek aja, enggak. Tapi yang gimana ya caranya untuk ngupgrade gitu. Karena memang balik lagi, ini ada satu kata kunci yang kalau saya ada lagunya BTS juga ini Mas ya. Sepertinya yang fans BTS ini Kak Ciput. Kak Ciput ya ternyata ya. Apa yang ini lagunya ini? Self love, jadi mencintai diri sendiri. Balik lagi tadi kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan, kita harus mencintai diri kita sendiri. Mengapa? Karena balik lagi ini desainnya itu sudah dari yang di atas, semuanya itu pasti ada plus minusnya. Cuma bagaimana kita mengkomunikasikan, menggabungkan agar itu menjadi selaras, istilahnya seimbang. Ketika banyak tugas atau kayak curhatan. Iya, kayak curhatan ini. Ketika banyak tugas atau banyak ujian, ujian kehidupan. Kok rasanya cemas, takut tidak bisa mengerjakan atau tidak selesai mengerjakan. Bagaimana menyiasatinya? Wah, ini relate sekali ya. Hubungan kayak saya zaman SMP itu juga gitu tuh. Takut nanti nggak selesai terus dimarahi bapak ibu guru. Tapi saya yakin tidak akan dimarahi ya. Nah, kalau di SMP Nasiman tidak. Gurunya baik-baik, care. Nah, kembali lagi, perasaan takut, cemas itu wajar. Jadi jangan jadi begini. Jangan ketika ada suatu emosi yang negatif tadi ya, takut, cemas, terus yang aduh gimana nih harus aku lawan, enggak? Oh ya, aku takut kenapa ya? Oh takut karena nanti mau ujian. Nanti kalau ujian jelek aku nanti dimarahin. Nah pikirannya itu kan udah panjang-panjang tuh. Iya. Berarti satunya adalah stop dulu. Dipotong dulu ya berarti ya? Dipotong dulu, stop negatif thinkingnya. Nah. Karena kepanjangan tadi. Yang penting fokus di depan, aku ujian, aku harus mengerjakan dan aku sudah ada persiapan. Jadi kalau ketika cemas istilahnya apa? Ada teknik juga sendiri, teknik relaksasi napas, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Itu bisa mengurangi kecemasan kita secara biologis. Wah, berarti kalau cemas mau ujian ini ya? Ambil beberapa waktu, tarik nafas, tahan dari hidung, terus keluarkan pelan-pelan. Sampai rasa denyut jantung ini mulai berkurang. Nah, berarti dirasakan ya nafasnya masuk keluar, seperti itu. Dan katakan pada diri sendiri secara positif, tenang gitu, sehingga itu nanti bisa menstabilkan kita. Yang jelas pikirannya tadi, pikiran yang hal-hal yang tentang negatif thinking itu kita harus katakan stop. Atau ada teknik sederhana lagi nih. Gimana ini Kak? Jadi pikirkan huruf, jadi ini ibaratnya dengan penerapan nilai-nilai branching. Jadi huruf X. Wah, bayangkan X. Langsung X. Jadi kalau kita merem membayangkan ini huruf X gitu. Jadi ketika hektik atau misalnya yang aduh panik bagaimana, X langsung. Bayangkan sampai kayak kelihatan di angan-angan kita tuh ada huruf X yang besar yang X gitu. X itu jadi tank gitu kan. Mengapa? Itu untuk menstabilkan, teknik menstabilkan yang sederhana seperti itu bisa dicoba untuk para sahabat Merah Putih. Cuma jangan kalau pas lagi bersepeda panik ya kan, dikejar sama dompet merem bayangkan yang jadinya nanti ketabrak. Delosok nanti malah ya. Iya, itu tadi menarik sekali. Bisa itu dipraktikkan kalau para santri Merah Putih merasa cemas atau takut ya. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Sering merasa bingung tentang masa depan, belum ada gambaran ingin jadi apa atau nanti ingin belajar di mana, nggak tahu saya berbakat di bidang apa. Nah, bagaimana ya yang seharusnya kita lakukan? Jadi nikmatilah masa SMP-nya. Itu pertama nikmati dulu. Nikmati dulu masa muda kalian ini, dinikmati. Artian kata apa? Ini fase-fase untuk bereksplorasi. Jadi eksplorasilah. Artian kata
Ketika misalnya saya masih bingung, oke, eksplorasi saja, mengenal berbagai misalnya yang berbagai profesi, berbagai dunia, hal-hal yang positif dan terlibat di dalam kegiatan yang positif. Nanti Iya. di situ pada intinya akan menemukan yang suka sama yang tidak suka, Mas. Oh, berarti tadi cobalah banyak hal, Ya, yang kemudian dari situ positif, kita akan ketemu apa yang kita sukai kita dan yang sukai. tidak kita sukai. Ya, Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalau sudah ketemu apa yang kita tidak sukai, apa yang ini, kemudian kita perdalam lagi, kita kenali Iya. diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, tanpa berkaca pada orang lain ya. Artian kata begini, kita sering bilang bahwa saya kurang cantik misalnya, karena kita berkaca pada model. Wah. Nah, padahal kalau kita berkaca pada hal yang mendasar, misalnya, oh anggota tubuh saya lengkap, itu sudah alhamdulillah. Berarti ya sudah, arti kata itu bukan sebagai kekurangan soal kecantikan itu, karena kan hal yang mendasar. Nah, kekurangan ini artian kata hal-hal yang untuk kedepannya, misalnya contoh kayak tadi soal saya bagaimana berkomunikasi di depan kamera kalau pas lagi direkam itu kan menghambat, itu yang baru kita bisa sebut kekurangan. Jadi mengenali diri itu benar-benar jangan terlalu membandingkan dari apple to apple, karena setiap orang tuh beda, ayah ibunya kan udah beda. Yang satu mungkin keturunan bule, satu lagi kita misalnya adalah istilahnya orang Jawa, kan tetap beda. Saya pengen rambut lurus pirang gitu ya, nggak mungkin ya, dan bukan berarti yang bule lebih baik dari yang Jawa dan sebaliknya ya. Nah, betul. Jadi kita kenali kelebihan dan yang kekurangan kita secara objektif, jangan subjektif itu. Kemudian cara mengatasinya seperti apa. Setelah tahu nih, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Selanjutnya bagaimana ini? Nah, setelah itu coba eksplorasi tentang berbagai profesi yang kita inginkan. Wah. Yang ada yang sesuai dengan kepribadian kita, yang sesuai dengan kesukaan kita. Wah iya, itu seringkali kalau ditanya apa cita-citanya, jawabannya paling sering ingin menjadi dokter atau menjadi polisi, menjadi pilot. Padahal profesi itu banyak sekali ya, Kak Ciput ya. Dan perlu para santri merah putih tahu, ada profesi-profesi baru yang ada di era kalian nanti, yang tidak di era kita, Mas. Wah, YouTuber gitu ya. YouTuber, kemudian dokternya konten kreator. Bukan dokter-dokter yang kalau bedah kan pakai alat pisau. Mungkin zamannya besok nih para santri merah putih, profesi dokter itu yang menggunakan teknologi komputer. Pakai laser kayak di Transformer gitu. Gitu ya. Apa Ultraman pakai gitu. beam. Ya. Arti kata memakai alat-alat teknologi yang pastinya lebih canggih ya. Terus bahkan misalnya psikolog nih, kalau ada yang di sini para santri merah putih pengen jadi psikolog, mungkin besok ada cyber psikologis. Jadi yang psikolog yang memang fokus pada tentang istilahnya menggunakan media teknologi, terapinya, konselingnya. Jadi banyak profesi-profesi baru yang bisa kalian kembangkan. Misalnya kalau yang saya penggemar gamer sejati, nggak stop di gamer, tapi coba ikut e-sportnya. Wah iya, ya sekarang kan? pun pertandingannya ada. Nah, gamer pun bisa menjadi profesi ya. Profesi. Kemudian, asalkan expert ya, expert gamenya. Itulah yang expert ahli. Kemudian juga bisa arti kata saya nggak hanya pengen gamer, tapi saya ingin pembuatnya. Saya pengen jadi pendesain, animasi dan lain-lain. Jadi banyak profesi. Banyak sekali ternyata profesi. Eksplorasi, betul. Jadi setelah sudah eksplorasi, akhirnya kita breakdown nih, Mas. Kompetensinya apa? Kak Ciput, kayaknya terlalu kepagian deh. Aku kan masih SMP. Nah, padahal sekarang nggak SMP, nggak SMA, kamu bisa capai cita-cita kamu karena tadi eranya sudah worldwide. Jadi bener-bener ya segala sesuatu halnya orang bilang pengen wirausaha dulu nunggu SMA udah gak gedean, sekarang di SMP saja bisa. Jadi review-review mainan-mainan anak-anak, misalnya anak-anak sendiri aja bisa dapat dari konten-konten dari YouTube-nya, bisa dapat benefit juga. Jadi pada intinya jangan ini kata kuncinya ya Mas. Artian kata kalau kompetensi itu bisa di-upgrade. Pelajaran kita bisa pelajari, tapi hal satu yang ingin kita nggak boleh rugi. Apa itu? Yaitu waktu. Wah, berarti semakin cepat kita memulai, itu semakin bagus. Jadi bagus. para santri merah putih di sini di SMP Nasima dengan fasilitas yang bagus, guru-guru yang care ya kan. Kalian juga bisa nanti curhat sama guru BK-nya yang saya pengen punya masa depannya pengen jadi polisi apa ya, cyber atau apa. Itu bisa, apalagi sudah di sekolah yang tempat yang bagus. Jadi manfaatkanlah fasilitas itu dan istilahnya bagaimana untuk kedepannya saya ingin menjadi apa, ditentukan dari sekarang antara ya dan tidak, seperti itu. Nah itu tadi menarik sekali bahasanya. Jadi silahkan mencoba dari awal mengeksplorasi ya, saya suka apa, tidak suka apa.
kemudian mulai mencoba banyak hal. Semoga itu membantu para santri semua untuk menentukan tujuannya ke depan ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, itu tadi Q&A kita dengan Kak Ciput. Semoga menjawab bisa membantu ya betul. Ya. Kalau ada guna-guna atau apa bisa nanti curhat ke guru BK ataupun juga kita punya ini solusinya, fasilitasi dari RDRA bisa Kota juga Semarang, curhat kalau ada di website ya, Mas? Di website Gebersepti www.gebersepti.semarangkota.go.id. Gratis dengan Kak Ciput. Ya, curhat online, nggak usah curhat ini di media sosial pasang-pasang status galau, tahan. Jadi lebih baik curhat biar dan aman. Nanti identitas semuanya aman ya, rahasia kita. Oh ya, ini ada satu lagi yang pesan yang mungkin para santri Merah Putih yang sedikit-sedikit galau karena akibat online ini, Mas. Jadi apapun nanti masalahnya, ingat selalu prinsip ini agak-agak seni endorse ya, tapi nggak juga. Jadi ingat kata Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, buat adik-adik para santri Merah Putih, seandainya kalian memiliki masalah, itu tadi fokus bagaimana saya menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Jadi larilah pada hal-hal yang positif, pada orang-orang yang bijak yang bisa membantu, guru di sekolah, orang tua, ataupun misalnya yang profesional seperti kita gitu. Itu tadi Q&A kita. Semoga menjawab semua keingintahuan para santri Merah Putih semua. Nah, para santri Merah Putih, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Ciput. Kita sudah membahas ya banyak hal ya tadi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru secara online, bagaimana adab kita dalam bermedia sosial, juga bagaimana kita memanajemen atau mengatur diri kita untuk menggapai cita-cita di masa mendatang. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi para santri Merah Putih semua. Saya Adi Waluyo undur diri bersama dengan Putri Marleni, Kak Ciput. Kami undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.